Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang instrumentasi. Ya, eh, instrumentasi itu maksudnya adalah proses penyusunan alat atau ya kita sering menyebutnya instrumen ya. Alat atau instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi, secara prinsip di dalam penelitian itu pasti kita kan membutuhkan data ya. Nah, data itu nanti mau diapakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu kita harus melewati tahap yang namanya penyusunan atau pembuatan instrumen atau istilah singkatnya Anda bisa menyebutnya instrumentasi. Nah, eh, ini sebetulnya ada maksud saya secara fundamental ya, secara prinsip dasar lebih enak kalau mempelajari instrumentasi itu kalau kita mulai mempelajari desain penelitian kuantitatif ya. Eee, di dalam penelitian kuantitatif itu lebih mudah untuk dipahami karena dia alur berpikirnya adalah alur berpikir ded deduktif ya. Sebentar saya bukakan. Ya, jadi di dalam penelitian desain kuantitatif itu, kerangka berpikirnya adalah deduktif. Itu kita kan sering menyebutnya sebagai kalau di bahasa Indonesia ya, umum khusus ya, umum khusus. Jadi ada hal yang sifatnya umum, kemudian, simpulannya itu kita, taruh di belakang ya. Jadi intinya adalah ada hal-hal general yang perlu kita sampaikan, ada hal-hal yang sifatnya ideal atau prinsipal yang harus kita pastikan atau kita jelaskan dulu. Dan itu terejawantahkan di dalam dokumen skripsi itu ada di bab 2. Ya, jadi kajian teorinya harus, eksis dulu, harus, pasti dulu, dan sifatnya kan itu berarti kan, umum ya atau general, kemudian nanti kita membuktikan, keabsahan atau keadaan dari teori tersebut apakah berlaku atau tidak di dalam, objek penelitian atau tempat penelitian kita. Nah, karena objek atau tempat penelitian kita itu kasusnya kan spesifik ya, berarti kan khususnya. Nah, berarti itu, kita bisa, eee, menyimpulkan bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah cara berpikir deduktif, ya. Berbeda nanti dengan desain penelitian yang sifatnya kualitatif, ya. Kualitatif itu induktif. Jadi yang khusus-khusus dulu, baru nanti kesimpulannya adalah yang sifatnya umum. Nah, itu nanti teknisnya bagaimana, Pak? Apakah, di dalam penelitian kualitatif itu tidak perlu teori di bab 2? Secara secara mekanisme penelitian ya tetap butuh teori ya, tetapi, target dari kesimpulan kita itu sifatnya adalah, umum ya. Jadi, kita berangkat dari hal-hal yang sifatnya kasuistik, spesifik, lalu nanti kita, menyimpulkan dalam konteks yang lebih umum. Makanya, kalau yang berpikir induktif itu khusus umum ya, dan penelitian kualitatif itu desainnya memang paradigmanya paradigma yang sifatnya induktif. Jadi berusaha mencari pola, berusaha mencari, keadaan yang sifatnya umum dari beberapa hal yang sifatnya spesifik.
kasuistik ya. Makanya studi kualitatif itu mendalam ya, karena dari kasus-kasus yang akan kita teliti sangat tidak mungkin kita bisa melakukan generalisasi yang sifatnya umum kalau datanya itu kering atau dangkal ya. Makanya dia butuh yang namanya wawancara, dia butuh yang namanya observasi, dan itu nanti tekniknya bisa macam-macam ya. Semakin dalam, semakin lengkap, semakin detail, maka mutu dari simpulan di dalam penelitian kualitatif itu juga akan semakin bagus. Karena tadi ya, targetnya adalah simpulan yang sifatnya umum. Berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Dia sifatnya adalah untuk mengecek apakah teori ya yang kita sajikan di bab 2 itu betul-betul bisa terjadi di keadaan lapangan. Keadaan lapangan tentunya nanti kita wakilkan dengan data yang kita dapat ya. Kemudian nanti kita bahas bagaimana nih kesimpulannya dari kondisi lapangan, apakah sesuai dengan teori yang ada atau justru teorinya itu nanti bukan mengubah ya, karena bukan di tataran S1 ya untuk mengubah teori, atau memberikan khasanah yang sifatnya oh ternyata ada peristiwa yang berbeda dengan teori yang diungkapkan di bab 2. Nah, itu sifatnya berarti kan umum dalam tanda kutip ya. Hal ini adalah berarti teori-teori yang sudah kita jelaskan di bab 2. Nah, sehingga nanti ya, ini saya ketik dulu ya. Desain kualitatif itu sifatnya induktif ya. Induktif kan kalau kita belajar di SMP ya, mungkin kalau SMA ada paragraf deduktif, paragraf induktif ya. Khusus umum. Ya, jadi simpulannya itu untuk mencari generalisasi atau pola yang sifatnya umum dari kasus-kasus spesifik yang kita teliti. Nah, bagaimana Pak dengan penelitian yang sifatnya implementatif? Ya, di skripsi Filkom itu kan ada istilah-istilah ya, jenis-jenis penelitian. Ada yang sifatnya implementatif dan ada yang sifatnya non-implementatif. Nah, untuk memudahkan pembagiannya ya, istilah penelitian non-implementatif itu bisa Anda kelompokkan sebagai desain penelitian kuantitatif atau kualitatif ya. Karena di dalam konteks penelitian di Filkom, penelitian implementatif itu adalah penelitian yang nanti akan menghasilkan suatu produk. Nah, produknya ini bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam, bisa berupa rancangan, bisa berupa metode, bisa berupa flow, bisa berupa proses bisnis, atau bahkan aplikasi atau software, ya, atau sistem informasi. Intinya adalah dia menghasilkan produk. Nah, cara berpikirnya bagaimana Pak kalau penelitian implementatif, apakah deduktif ataukah induktif? Nah, karena penelitian implementatif itu targetnya adalah menghasilkan produk, ya nanti kita menyebutnya artefak ya. Maka dia bisa saja menggunakan desain atau paradigma berpikir deduktif maupun induktif, ya tergantung dari kebutuhan dari tahapan pengembangan atau pembuatan produk tersebut. Ya, ada kalanya kita perlu melakukan eksperimen, ya berarti kan itu deduktif. Ada kalanya kita ingin menggali atau menganalisis suatu kebutuhan kepada calon user yang punya karakteristik khusus, ya itu kan berarti kan kita melakukan kegiatan yang sifatnya induktif. Nah, kalau dari sisi keilmuan ya yang lazim atau yang umum digunakan istilahnya itu adalah scientific design. Scientific design atau rancangan scientific. Nanti hasil akhirnya adalah berupa artefak. Artefak ini macam-macam ya, atau istilah gampangnya produk lah ya. Tapi kalau produk kan kesannya kan hard ya. Padahal di sini yang dimaksudkan adalah nggak hanya produk-produk yang sifatnya fisik ya. Nanti ada bentuknya metode ya, model, proses, atau bahkan sebuah IS atau sistem informasi. Banyak ya, intinya tujuannya atau targetnya adalah menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu nanti untuk apa? Ya, untuk mensolusikan permasalahan yang Anda utarakan di latar belakang masalah. Ya.
Jadi ini hanya perbedaan istilah saja ya. Implementatif itu ya sebetulnya itu adalah scientific design, yang non-implementatif itu ya dua ini ya. Kuantitatif atau mungkin kualitatif. Peristiwa-peristiwanya adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya menguji teori atau untuk mencari pola ya atau teori baru yang sifatnya induktif ya. Nah, berangkat dari desain-desain yang semacam ini nanti akan kita bahas spesifik ya. Kuantitatif itu jenisnya apa saja sih? Ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya eksperimen, kemudian ada yang sifatnya adalah analisis hubungan, analisis pengaruh, dan lain-lain ya. Kemudian kualitatif itu ada yang sifatnya kasuistik, ya ada yang multi case, ada yang multi site. Nah, dari beberapa desain penelitian ini, yang pasti kita butuhkan adalah instrumen, ya instrumen atau alat atau perangkat ya untuk mengumpulkan data. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat instrumen penelitian? Bagaimana cara membuat instrumen penelitian? Kemudian jenisnya apa saja? Ya, jenis instrumen penelitian itu apa saja? Nah, jenis kita mulai dulu dari jenis ya, karena nanti bagaimana cara membuat instrumen itu tergantung dari jenis instrumen yang akan kita butuhkan. Ya. Nah, dari jenisnya, kita kan di evaluasi pembelajaran atau penilaian hasil belajar ya di mata kuliah tersebut kan kita sebetulnya sudah pernah membahas ya. Kita pernah membahas bahwa yang namanya instrumen itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu instrumen yang sifatnya tes dan yang sifatnya non-tes. Dari sini dulu, ya, perlu kita pahami ya bahwa yang namanya instrumen atau alat pengumpul data, ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, prinsip ini atau konsep mendasar ini harus Anda pegang betul ya supaya nanti Anda nggak keliru menentukan bentuk dari instrumen yang akan Anda gunakan. Misalnya, Pak, penelitian saya tentang hasil belajar. Oke, lalu bagaimana Anda mendapatkan data tentang hasil belajar? Karena definisi dari hasil belajar itu adalah ketercapaian suatu kompetensi yang dikuantifikasi misalnya, maka cara saya mengumpulkan datanya adalah dengan cara kuesioner, Pak. Nah, itu salah, ya. Yang namanya hasil belajar dengan definisi semacam itu ya harusnya dengan instrumen yang sifatnya menguji atau tes. Jadi nggak bisa, ya. Atau dengan misalnya ini hasil belajar, Pak, ini saya dapatkan dengan cara wawancara, Pak. Wawancara dalam konteks apa? Wawancara dalam konteks Anda ingin mencari tahu pencapaian kompetensinya atau wawancara dalam konteks hanya bertanya-tanya terkait bagaimana mekanisme penilaian, bagaimana capaian hasil belajar. Nah, itu juga kurang tepat ya. Seharusnya ya dites. Entah nanti tesnya itu tes lisan, tes performa atau praktek ya atau tes tulis itu tergantung dari karakteristik kompetensi yang ingin Anda dapatkan datanya. Ya. Atau mungkin ada suatu kejadian saya pernah membaca penelitian hasil belajar itu ternyata digali dengan kuesioner ya. Istilahnya adalah seorang siswa itu diminta mengisi kuesioner dan pertanyaannya adalah apakah oh ya salah satunya misalnya saya mampu membuat program X misalnya. Nah itu di kuesioner itu kan berarti kan data yang kita dapatkan kan hanya persepsi atau klaim sepihak dari si siswa ya kan ya. Kalau dia bisa dia jawab sangat setuju misalnya, kalau dia nggak bisa dia jawab tidak setuju itu kan berarti kan sudah keluar dari definisi operasional dari hasil belajar. Padahal yang kita inginkan adalah data tentang hasil belajar. Ya mau nggak mau kita harus
Kita harus bikin yang namanya soal, entah itu nanti pilihan ganda, entah nanti wawancara, ya atau tes lisan ya tentunya, atau tes praktek. Nah itu, dari dua hal ini tolong nanti Anda, eee, betul-betul pegang prinsipnya. Itu bisa Anda tarik ke, eee, kasus atau, objek penelitian yang lain, ya. Misalnya pemahaman user tentang, kemudahan atau, usability dari suatu aplikasi. Namanya saja ada perangkat usability testing ya. Ya tes ya. Oke, jadi jenis instrumen itu ada 2, ya, instrumen tes dan non-tes. Perbedaannya apa? Instrumen tes itu jawaban-jawaban dari pertanyaan atau item atau butirnya itu ada unsur benar dan salahnya. Jadi ada jawaban, benar dan ada jawaban yang salah. Entah nanti pertanyaannya seperti apa ya, tergantung dari variabel yang, akan kita ukur atau kita tanyakan. Misalnya gini, saya ulangi lagi ya. Ada variabel hasil belajar misalnya ya, dengan definisi bahwa hasil belajar itu adalah tingkat pencapaian seorang siswa dalam menguasai, suatu kompetensi. Nah, kemudian ada mahasiswa misalnya, "Pak, saya ingin, mengumpulkan data tentang hasil belajar ini menggunakan kuesioner." Ya. Nah, di dalam pertanyaan kuesionernya itu, ternyata misalnya pertanyaannya, "Saya bisa membuat program aplikasi X," misalnya. Jawabannya setuju sampai tidak setuju. Nah, itu kurang tepat, ya. Yang namanya hasil belajar karena definisinya adalah tingkat kemampuan atau pencapaian seseorang dalam menguasai sesuatu, ya, maka, instrumennya adalah instrumen tes, bukan kuesioner. Nah, instrumen tes itu apa saja? Misalnya ya soal itu, soal pilihan ganda, soal uraian, soal ujian lisan, atau mungkin soal ujian praktek. Bedakan ujian lisan dan wawancara ya. Ujian ya ujian, ya. Wawancara ya wawancara. Kalau wawancara kan sifatnya kan menggali dan tidak ada jawaban benar salah ya. Tapi kalau konteksnya ujian lisan ya berarti ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Intinya adalah tes, ya. Ada unsur benar dan salah sehingga nanti dari jawaban, responden itu nanti kita bisa mengumpulkan skor, ya. Kemudian, jangan sampai ya Anda menilai suatu variabel yang seharusnya dinilai dengan instrumen tes itu dinilai dengan instrumen non-tes, seperti tadi yang saya contohkan. Pak, saya ingin mengetahui, apakah siswa ini bisa, mengerjakan suatu bisa menguasai suatu kompetensi atau tidak. Loh, Anda dengan apa mengumpulkan datanya? Misalnya dosen pembimbingnya bertanya tentang itu. Saya dengan kuesioner, Pak. Ya kan salah, ya kan ya? Wong namanya saja ingin tahu apakah dia itu mampu atau tidak, si siswa itu tadi, ya kan ya? Berarti kan harus dengan tes. Nah, eee, hal semacam ini bisa Anda generalisasi ke kasus yang lain ya. Misalnya tadi saya contohkan, Anda ingin mengetahui apakah user itu mampu atau tidak menggunakan aplikasi yang sudah Anda kembangkan. Nah, berarti kan kemampuan, ya kan ya? Maka ya jangan pakai kuesioner, ya harus pakai tes. Atau mungkin misalnya ada, kegiatan untuk menganalisis usability, tingkat usability. Di situ padahal biasanya sudah terang-terangnya, terang-terangan ditulis ada metode atau teknik namanya usability testing. Ternyata pakai kuesioner. Itu secara teknik atau metode penelitian itu kurang tepat, ya. Wong di situ sudah tertulis testing, ya kan ya? Ya kan berarti kan ngetes. Kan bukan berarti bukan menjawab pertanyaan dengan santai, bukan wawancara ngalor ngidul, ya kan ya? Ndak tahu nanti jawabannya kayak gimana, ya kan ya? Harus ada tesnya. Berarti ada kegiatan yang, sifatnya adalah benar untuk dilakukan dan ada kegiatan yang sifatnya salah, ya. Jadi testing nanti, nggak harus selalu dengan soal pilihan ganda atau uraian, ya kan ya? Bisa, tes performa atau tes praktikum lah kalau kita, konteksnya adalah kelas ya, atau tes lisan. Yang intinya adalah sekali lagi, ada jawaban yang sifatnya benar dan ada yang sifatnya salah. Nah, dari jawaban yang benar salah itu nanti kita bisa, menganalisis skor, ya kan ya. Oh, kalau salah itu nanti skornya 0 misalnya. Kalau benar, skornya 2. Nah, nanti kan dari situ kan
akan terkumpul dengan sendirinya ya, jawaban-jawaban dari responden itu dapat skor berapa. Sehingga itu nanti bisa dianalisis. Nah, sekarang saya ganti ke instrumen yang sifatnya non-tes. Ya. Jadi tes, kesimpulannya ya. Ini mohon maaf ya, saya nanti jam 8:30 harus berangkat untuk persiapan akreditasi ya. Jadi ini sesingkat mungkin kalau bisa ya. Tes itu berarti ada unsur benar atau salah. Ini bukan berarti soalnya hanya terkungkung pada pilihan ganda loh ya. Jadi bisa macam-macam tadi bentuknya bisa eh, pilihan ganda, yang menjawab pertanyaan ya intinya, atau uraian, ya. Atau mungkin tes lisan atau ujian lisan, tes performa atau praktek. Nah, bentuk-bentuk semacam ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita membuat instrumen tersebut ya kan ya. Tentunya membuat soal pilihan ganda, uraian, atau tes lisan, atau tes praktik itu kan bentuknya beda-beda ya. Ada yang sifatnya kunci jawaban langsung, ada yang sifatnya rubrik penilaian. Nah, sekarang yang sifatnya non-tes itu tidak memiliki unsur benar atau salah. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi. Ya, persepsi. Misalnya adalah tentang motivasi belajar dengan definisi operasional itu adalah tingkat keinginan seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar. Dan itu didapatkan berdasarkan persepsi atau sudut pandang yang sifatnya subjektif dari responden misalnya. Nah kan berarti kan nanti jawaban-jawaban dari instrumen tersebut itu adalah klaim sepihak dari responden, ya kan ya? Misalnya di dalam sebuah pertanyaan misalnya, apakah bagaimana tingkat motivasi Anda selama belajar pemrograman? Kemudian opsi dari kuesionernya misalnya rendah, sedang, tinggi. Ya. Nah, dia merasa bahwa selama ini si responden itu motivasinya ya biasa-biasa saja. Berarti dia, si A misalnya, bisa saja kan ya dia memilih jawaban sedang. Nah, di lain pihak, ada responden B misalnya dia merasa pemrograman ini mata pelajaran yang sulit dan dia nggak mau males ya untuk belajar pemrograman, maka dia memilih jawaban rendah. Nah, apakah jawaban si A dan si B tadi itu bernilai benar atau salah? Kan tidak, ya kan ya. Mereka betul-betul mengekspresikan atau mengutarakan apa yang mereka rasakan terkait motivasi belajar di dalam mata pelajaran pemrograman misalnya. Jadi hanya sekedar mengumpulkan data terkait kondisi existing, terkait persepsi dari responden. Klaim sepihak ya, persepsi itu adalah sudut pandang sepihak dari seseorang atau individu terhadap suatu fenomena. Contoh lain persepsi itu gini ya, misalnya Anda ingin mengukur kualitas program PK2 Maba, ya, mengukur kualitas dari program PK2 Maba. Nah, Anda harus pastikan dulu konteksnya, kualitas dari program PK2 Maba itu ditentukan oleh persepsi atau dengan tes, ya kan ya. Kalau tes ya berarti harus dites betulan, ada kriteria standar dari kegiatan atau kegiatan ospek yang ideal misalnya, ya kan ya. Atau hanya sekedar dari persepsi misalnya. Nah, misalnya Anda memilihnya adalah persepsi, ya wis berarti kan mungkin saja ada individu yang mengklaim atau menurut pandangan dia bahwa oh PK2 Maba itu sudah bagus kok, dia ngasih nilai tinggi atau dia jawab sangat bagus misalnya. Kemudian ada lagi responden yang menjawab sangat rendah misalnya kualitasnya. Nah, itu kan persepsi semua. Ya. Dan itu tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Kita nanti tugasnya adalah mengolah data-data tersebut dan menyajikannya. Ya. Datasetnya kayak gimana ini berdasarkan persepsi. Tapi yang perlu diingat tadi ya, dia mengukur dengan cara non
non-tes. Ya, intinya jangan sampai Anda mengambil atau mengumpulkan dataset dari variabel yang seharusnya menggunakan instrumen tes, tetapi Anda menggunakan instrumen non-tes. Banyak sekali yang tidak tahu ya, salah paham atau belum tahu bahwa sebetulnya mengukur variabel atau objek yang sifatnya tes itu berbeda ya, dengan yang non-tes. Kemudian ya kayak ginilah, ketika Anda mengukur kognitif dan afektif di dalam kelas, itu kan berbeda caranya. Kalau kognitif kan betul-betul pencapaian siswa terhadap kompetensi tertentu kan ya, dari sisi kognitif tentunya. Dan itu pasti menggunakan instrumen tes, ya, dengan soal, dengan tes praktek, atau kalau psikomotorik ya tes praktek, atau mungkin dengan tes lisan. Nah kalau afektif kan nggak bisa, ya. Misalnya kejujuran, kedisiplinan, itu semua kan hanya bisa didapatkan datanya dengan cara-cara yang sifatnya non-tes. Wawancara, observasi, pengamatan mendalam, ya kan ya, kepada siswa-siswa Anda nantinya. Nah, itu sama, nanti variabel-variabel yang sifatnya seperti persepsi tadi, atau sudut pandang seseorang terhadap satu fenomena ya, harus diukur dengan instrumen yang jenisnya non-tes. Ya. Contohnya kuesioner atau protokol pengamatan atau observasi. Ada juga namanya protokol wawancara, interview. Ya. Jadi sekali lagi bedakan ya antara tes lisan dengan wawancara atau protokol wawancara. Tes lisan ya tes, ada jawaban yang benar dan salah. Misalnya saya tanya, Mas, Mbak, apa sih definisi dari sistem operasi? Itu kan tes, ya tes lisan. Cuma penyampaiannya saya secara lisan, nggak secara tulis, gitu saja sih bedanya. Nah, kemudian kalau wawancara kan nggak ada jawaban benar dan salah. Berarti kan dia sifatnya adalah untuk menggali informasi secara mendalam. Nggak ada wawancara yang sifatnya hanya basa-basi atau hanya 1-2 pertanyaan gitu ya. Kalau dalam konteks penelitian itu pasti kita membutuhkan banyak butir atau item pertanyaan untuk kegiatan wawancara yang sifatnya mendalam. Nah, dari jenis-jenis instrumen ini, tes maupun non-tes, cara pengembangannya nanti berbeda-beda, bahkan nanti bentuk penyajiannya itu juga berbeda-beda. Di sini saya namakan ya, misalnya untuk yang observasi, itu protokol observasi, dan wawancara itu adalah protokol wawancara. Maksud saya gini, kalau saya hanya menamai observasi dan wawancara, itu kesannya nanti, ya observasi ya kita amati, kita langsung saja ke sekolah, kita amati gitu. Kemudian ditanya, apa yang Anda amati? Apa yang Anda targetkan untuk diamati? Ternyata dia nggak tahu juga, intinya saya ke sekolah dulu Pak. Nanti di sana saya dapat apa, nah itu yang akan jadi saya laporkan untuk kegiatan observasi. Nah itu namanya ya bukan penelitian, itu ya basa-basi atau ngisi waktu luang saja Anda. Padahal kegiatan penelitian itu kan kegiatan yang terencana. Makanya di sini saya sebut dengan protokol. Ada rules, ada guidelines yang harus dibawa oleh peneliti untuk melakukan observasi. Ya. Kemudian protokol wawancara apakah sama Pak seperti itu? Betul. Ada rule, ada guideline yang harus disiapkan oleh peneliti. Nah, perkara nanti jawaban atau data yang didapatkan itu perlu pendalaman lebih lanjut, nah itu kan menyesuaikan, ya kan ya, dari protokol standar yang sudah Anda bawa itu nanti arahnya kemana. Nah itu yang akan menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif ya nanti ya. Bukan penelitian kualitatif sih ya, ciri khas dari jenis instrumen non-tes untuk protokol observasi dan wawancara. Misalnya, wah ternyata dengan standar atau guideline yang saya siapkan, pertanyaan-pertanyaannya misalnya, itu ternyata ada jawaban yang menarik nih dari sisi responden, atau ada fenomena yang saya amati ini menarik. Apakah saya boleh menambah informasi tersebut ke laporan saya? Boleh. Ya, berarti kan ada tambahan pertanyaan, ada tambahan kegiatan observasi yang nanti perlu ditambahkan di dalam protokol. Artinya itu dinamis ya.
Nah, dinamis ini bukan berarti Anda berangkat tanpa membawa persiapan apapun, ya. Jadi tetap harus ada guideline atau rules-nya, apalagi kuesioner, ya. Sama, apalagi instrumen tes, prepare-nya juga sama. Jadi itu ya, mohon dipahami apapun pengumpulan datanya atau instrumentasinya, entah nanti Anda masuk ke desain kuantitatif, kualitatif, atau bahkan scientific design, itu wajib ada persiapan terkait apa saja data yang ditargetkan untuk dikumpulkan. Jadi bukan tangan kosong. Itu yang saya sayangkan ketika peneliti atau mahasiswa itu mengklaim, "Pak, ini saya wawancara, ini saya observasi." Ya, karena kalau yang pilihan ganda, kuesioner itu sudah pasti, ya, pasti ada persiapan yang jelas. Nah, ini yang saya sayangkan dari sisi observasi dan wawancara. Terkadang, "Loh, apa yang ingin Anda observasi? Kok tiba-tiba kayak gini informasinya?" Ternyata setelah dianalisis, ternyata apa yang dia dapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara itu nggak berguna. Ya, jadi yang dia klaim, "Saya melakukan pengamatan, Pak, seharian di sekolah." Ternyata ya informasinya ketika disambungkan dengan objek atau rumusan masalah yang ingin dia teliti nggak nyambung sama sekali, nggak berguna, mubadir. Ya. Nah, terus ngapain Anda kemarin seharian observasi? Itu yang menyebabkan kejadian semacam itu, salah satunya adalah tadi, dia tidak memahami bahwa sebetulnya mau kegiatan observasi atau wawancara itu butuh yang namanya protokol ya atau guidelines atau rules yang harus dikembangkan terlebih dahulu oleh peneliti. Jadi bukan semau gue, eee, pokoknya saya datang dulu lah, saya nggak tahu nanti apa yang saya tanyakan ke responden. Lah itu ngawur ya. Di dalam konteks penelitian nggak semacam itu. Anda harus berangkat, Anda harus paham dulu frame teori yang Anda pakai, entah kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah itu, nanti Anda jadikan modal untuk menyusun atau mengembangkan instrumen atau protokol. Ada yang menyebutnya protokol, ada yang menyebutnya pedoman, tetapi, lebih banyak yang, menggunakan istilah, protokol ya, observation protokol atau interview protokol. Kenapa protokol, Pak? Karena di situ nanti ada semacam itu ya, skenario, bahwa, wawancara ini akan berlangsung berapa jam kira-kira, ya, dan akan diulang berapa kali. Artinya jelas ya, bahwa pengumpulan data kualitatif, ya wawancara kan kualitatif ya, itu ada, skenario yang harus dijalankan oleh peneliti supaya informasi yang dia dapatkan itu valid ya, bisa dipertanggungjawabkan. Itu nanti kita bahas ketika, materi tentang validasi data, ya. Entah data kuantitatif, kualitatif sama saja butuh divalidasi, ya. Oke, jadi semacam itu. Nanti Anda, boleh ya membaca skripsi atau mungkin, karya tulis atau paper yang ditulis oleh kakak tingkat Anda kalau Anda punya, kemudian coba Anda kritisi, ya. Ini klaimnya observasi, tapi target observasinya kok nggak ada. Nah, berarti dia berangkat dengan tangan kosong. Di bab 3 metode penelitian itu seharusnya hal-hal semacam ini sudah dapat, diterangkan oleh peneliti, bukan definisinya loh ya, bukan definisi kuesioner itu adalah, bukan. Tetapi bagaimana cara dia menyajikan kuesioner, pertanyaannya ada berapa, skala jawabannya seperti apa. Kalau observasi ya seperti apa target yang diobservasi, cara observasinya bagaimana, berapa kali dia harus mengamati, ya. Sama juga dengan protokol wawancara. Pertanyaannya apa saja, target yang diinginkan atau yang eh, objek yang harus dijawab itu apa saja, berapa kali dia harus wawancara, ya. Nah, itu harus sudah bisa dijelaskan di bab 3 metode penelitian. Bukan hanya definisi, kalau definisi semua sudah paham ya. Kalau dalam konteks ilmiah pasti ya orang-orang yang membaca atau mendengar Anda presentasi itu ya sudah paham kalau kuesioner itu ya semacam itu. Yang diinginkan di bab 3 nanti adalah how, bagaimana Anda melakukan kegiatan tersebut. Bukan menjelaskan teori-teori atau definisi-definisi yang sudah jenuh ya, maksudnya sudah banyak lah kalau
Anda punya referensi ya sudah cukup itu saja, nggak perlu dijelaskan sampai berlembar-lembar ya, sehingga Anda lupa menjelaskan apa sih yang seharusnya Anda lakukan nanti ketika misalnya menyebarkan kuesioner, melakukan observasi, atau melakukan wawancara. Jadi semacam itu untuk jenis instrumen. Ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat instrumen penelitian? Ini saya contohkan langsung dari pedoman yang saya susun untuk bimbingan-bimbingan saya, ya, untuk mempercepat saja ya, ini pemahamannya biar Anda langsung tahu gambarannya ya. Oke. Jadi begini, karena penyusunan instrumen itu ada kaitannya dengan bab 2, di sini saya asumsikan ya, Anda sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan terkait kajian literatur atau literatur review. Ya. Kalau Anda belum paham silahkan dipelajari kembali atau disimak ulang video yang saya sudah rekam ya dan saya taruh di e-link. Nah, di bab 2 itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya di materi tersebut bahwa pada intinya usahakan bab 2 itu semaksimal mungkin untuk menjelaskan variabel atau objek yang akan Anda teliti. Misalnya meneliti motivasi belajar, misalnya meneliti tentang hasil belajar, atau meneliti tentang usability misalnya. Itu Anda jelaskan semaksimal mungkin ya. Bukan berarti isinya kayak seperti clipping ya. Sekali lagi itu sudah saya ulang berkali-kali. Di dalam kajian teori itu kan ada proses deduksi atau menyimpulkan ya. Berdasarkan pendapat A, berdasarkan pendapat B, maka dapat disimpulkan bahwa usability pada konteks penelitian yang Anda lakukan adalah apa. Itu kan sudah sekilas kemarin sudah saya sampaikan ya. Nah, tahap pertama adalah di dalam pembuatan instrumen ya, entah nanti bentuknya tes atau non tes ya. Anda menyiapkan kajian teori di bab 2 terkait variabel-variabel yang akan Anda ambil datanya ya. Jadi Anda masuk ke tahap pengembangan instrumen itu kalau bab 2 atau kajian teori Anda itu sudah fix ya. Jangan sampai Anda lompat tiba-tiba bikin instrumen tetapi teorinya masih semerawut ya di bab 2. Bapak ini kan saya instrumennya dapat dapat dari penelitian orang lain, Pak, kan sama-sama motivasi belajar. Itu berarti Anda tidak memahami fungsi dari bab 2 kajian teori kan tadi sudah saya sampaikan ya. Di dalam bab 2 ada deduksi di mana Anda menyimpulkan ya tentang variabel yang Anda teliti dalam konteks penelitian Anda. Kan logikanya jelas ya. Nah, instrumen itu kan yang Anda dapatkan dari penelitian orang lain kan konteksnya penelitian orang lain, ya kan ya, bukan konteks penelitian Anda. Makanya perlu tahapan-tahapan semacam ini perlu dipahami ya. Pak ini ada ini usability tes misalnya pakai saya lupa namanya ya, instrumennya ini sudah given Pak, eee, ada 10 item. Kemudian ini saya translate saja yang awalnya bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Oke, kemudian coba jelaskan sih yang pertanyaan yang pertama itu maksudnya apa Mas? Atau Mbak misalnya. Saya tanya gitu. Ternyata yang dia pahami hanya sekedar mentranslate dari bahasa Inggris ya ke bahasa Indonesianya saja. Ketika saya tanya objek di dalam tiap item atau yang di dalam tiap pertanyaan itu dia nggak tahu maksudnya kayak gimana, konteksnya seperti apa di penelitian itu juga dia nggak tahu, ya. Misalnya ada pertanyaan tentang bahwa menu di dalam aplikasi itu mudah untuk digunakan. Biasanya saya tanya untuk ngetes pemahamannya ya, dia itu mau saya tuh gini, wong dia saja yang pakai instrumen saja nggak paham kok mau dikasihkan ke orang lain kan lucu ya kan ya. Secara validitas kan nggak masuk akal berarti kan ya. Saya tanya, Mas Mbak tolong kasih satu contoh aplikasi yang menunya itu termasuk mudah digunakan.
Nah, dia nggak bisa mencontohkan. Ternyata selama ini dia juga nggak paham itu kontekstualisasinya kayak gimana. Mengkontekskan ke aplikasi yang pernah dia tahu saja, dia juga nggak bisa ya. Misalnya, biasanya saya giring. Oke, Anda pakai Instagram, Anda pakai Facebook, mobile apps, ya kan ya misalnya. Dah, itu dari dua aplikasi itu mana yang paling mudah menurut Anda, dan kenapa kok itu Anda sebut mudah untuk digunakan? Nggak bisa mengkontekskan. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak mengkaji teorinya dulu, bahwa definisi dari kemudahan yang dimaksud di dalam item atau instrumen yang dia klaim sudah ada standarnya dan dia translate itu seperti apa, dia nggak ada kemauan untuk mengkaji hal tersebut. Ya, intinya dia tinggal pakai gitu saja. Padahal itu yang bahaya, ya kan ya. Nah, disitulah fungsi dari bab 2 sekali lagi ya teman-teman. Apalagi kalau instrumen atau kuesionernya itu adalah mengukur variabel-variabel yang di dalam penelitian orang lain itu belum ada ya, instrumen yang sesuai dengan konteks penelitian kita. Misalnya motivasi belajar di mata pelajaran agama, Anda pakai untuk meneliti motivasi belajar di dalam mata pelajaran pemrograman, itu dari konteks konten saja itu sudah gagal ya Anda memenuhi validitas penelitian. Nah, itu yang juga saya sayangkan ya, dengan Bapak Ibu dosen lain juga menyayangkan itu. Biasanya mahasiswa itu tidak mau mencari tahu atau mengkaji bahwa ini kuesioner yang dia ambil, saya menyebutnya dia contoh ya, dia copy paste dari penelitian orang lain itu kayak gimana maksudnya. Sehingga ketika dikasih pertanyaan satu saja, dia itu lama ya jawabnya, karena dia tadi nggak paham. Motivasi belajar itu apa? Bisa jawab ya. Kemudian pertanyaan yang item nomor 3 misalnya yang Anda susun di kuesioner Anda menanyakan bahwa apakah saya rutin melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah. Yang dimaksud rutin itu kayak gimana? Apakah sehari 1 kali, sehari 10 kali, atau gimana? Nah, itu kan hanya bisa dijawab oleh mahasiswa yang melakukan pengembangan atau pembuatan kuesioner dengan benar, yaitu dengan memulainya dari bab 2. Ya. Kajian teorinya fix dulu, baru nanti masuk ke pengembangan kuesioner atau instrumen yang lain yang bentuknya tes. Ya. Oke, dari sini kemarin dari bab 2 semoga bisa jelas ya. Misalnya di sini ada variabel attitude ya. Ini saya ambilkan dari FAQ dari proses bimbingan skripsi saya. Attitude di situ ada atau sikap ya. Di situ ada definisi yang sifatnya konseptual, kemudian ada definisi yang sifatnya operasional ya, sesuai dengan konteks yang diteliti. Nah, dari situ kan kita bisa jelas ya, oh yang dimaksud dengan attitude itu apa sih? Ya. Di sini misalnya saya definisikan sebentar, attitude. Ya ini, attitude dalam konteks transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai tingkat penerimaan seseorang terhadap keadaan e-commerce yang digunakan dan diukur menggunakan kuesioner dengan gradasi skala tinggi hingga rendah. Definisinya semacam itu, ya. Kemudian di situ ada kata-kata indikator, ya. Nah, di dalam sebuah definisi atau konsep suatu variabel atau objek yang Anda teliti itu pasti ada yang namanya indikator atau manifest, ya. Oke, kita awali dulu dengan kajian teori. Nah, di dalam kajian teori itu pasti ada yang namanya definisi dan indikator dari variabel yang Anda teliti. Indikator itu gini ya, saya pakai analogi langsung saja ya, yang mudah dibayangkan ya. Misalnya Anda ingin mengukur atau ingin mengumpulkan data tentang tingkat kecantikan seseorang, misalnya ya, seorang cewek ya, misalnya. Nah, variabel yang Anda ukur kan berarti tingkat kecantikan, ya kan ya. Nah, tingkat kecantikan itu nanti
Dengan tingkat kecantikan lah ya, tingkat kesehatan misalnya. Nah, berarti kan di situ Anda perlu menentukan indikator-indikator apa yang menunjukkan bahwa orang itu sehat, ya kan ya? Indikator itu apa kata lainnya? Gejala. Ya. Gejala apa saja sih yang perlu kita amati atau perlu kita tanyakan atau yang perlu kita gali datanya supaya nanti seseorang tersebut bisa dibilang sehat misalnya. Ya, misalnya tinggi badan, indikator 1 ya. Yang kedua berat badan misalnya. Kemudian berjalan tegak misalnya. Ya, suaranya khas. Misalnya saja ya ini ya berat. Ini contoh saja. Berarti di sini variabel tingkat kesehatan atau objek yang kita teliti tentang tingkat kesehatan punya 4 indikator berdasarkan kajian literatur atau kajian teori yang Anda lakukan. Oh, orang yang sehat itu nampak dari tinggi badan sekian, berat badan sekian, berjalan tegak sekian, suaranya keras misalnya. Nah, dari indikator-indikator ini kan sudah terlihat ya sebetulnya nanti seperti apa kalau instrumen yang Anda gunakan itu instrumen tes ya atau instrumen yang sifatnya non tes atau kuesioner. Jadi pada tahap ini masih belum bisa dipastikan nanti bentuknya itu kayak gimana. Itu tergantung dari desain penelitian Anda ingin menggali data tentang tingkat kesehatan ini dengan cara apa, ya kan ya? Nah, tinggi badan misalnya itu nanti diukur dengan cara menimbang, mengukur dengan meteran misalnya. Berat badan dengan timbangan, berjalan tegak itu dengan pengamatan, ya kan ya. Suaranya keras misalnya, Anda pakai alat pengukur suara misalnya itu boleh-boleh saja, ya. Atau dengan kuesioner itu juga boleh, ya. Berarti kan non tes, ya. Berarti itu sudut pandangnya adalah persepsi atau klaim sepihak dari user atau responden. Ya. Misalnya tinggi badan di dalam kuesioner, Anda kasih opsi, ya boleh, ya semacam itu boleh. Tinggi badan, misalnya Anda kasih gradasi, misalnya 1, A ya, opsi A misalnya itu adalah 100 sampai 120 cm misalnya. Opsi B, ya, itu misalnya 120 sampai 150 misalnya. Opsi C, ini contoh saja ya, tolong nanti dikontekskan dengan kasus yang Anda teliti. Opsi D misalnya lebih dari 180 cm. Apapun lah ya, apapun bentuk instrumennya, semua berawal dari definisi dari variabel dan indikator-indikator yang berhasil Anda kumpulkan melalui kajian teori. Berat badan misalnya juga sama, ya. Anda kasih kategori itu nggak masalah, kayak tinggi badan itu ya. Nah, kalau bentuknya kuesioner berarti sekali lagi ya, non tes berarti identik ke klaim sepihak, ya. Klaim sepihak. Artinya Anda itu tidak bisa melakukan kontrol terhadap apa yang mereka jawab, ya itu kuesioner. Makanya biasanya terkait hal yang sifatnya persepsi. Berjalan tegak, misalnya Anda tanya tentang kuesioner, apakah Anda sering berjalan tegak misalnya. Nah itu pakai misalnya frekuensi Anda kasih opsi semacam ini. Nah, jawaban semacam ini kan nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada yang salah ya. Dari sini semoga bisa memperjelas yang tadi ya.
jenis tes dan non-tes. Ya kalau memang realnya dia tingginya misalnya 120 ya 120 ya. Bukan berarti wah jawaban Anda salah ini, bukan ya. Kalau memang dia lebih dari 180 ya memang dia tingginya segitu ya, klaim dia sepihak ya segitu. Bukan berarti wah ini yang jawabannya D pasti benar, yang jawabannya C, B, A ini salah, enggak. Karena kita memang konteksnya adalah non-tes. Berbeda dengan soal-soal tadi ya, tes pilihan ganda, uraian, tes lisan. Sekali lagi kembali lagi ke definisi dari variabel yang akan Anda teliti dan indikator-indikator yang berhasil Anda temukan. Indikator itu apa? Gejala atau konstruk ya, biasanya istilahnya konstruk yang membentuk suatu variabel atau objek penelitian. Itu banyak sekali ya. Yang bisa Anda temukan berdasarkan literatur review. Pak, apakah memungkinkan misalnya saya mengkaji teori tentang motivasi belajar atau usability misalnya, ya. Ternyata hasil kajian teori saya menemukan ada 5 indikator, Pak. Tetapi di penelitian orang lain itu hanya menemukan 4 atau bahkan lebih banyak 10 indikator. Apakah hal itu diperkenankan? Jawabannya adalah diperkenankan, ya. Yang penting adalah di dalam kajian teori itu tertulis dengan jelas ya bahwa makanya tadi di bab 2 itu bukan clipping ya. Ada deduksi dari peneliti untuk menyimpulkan bahwa dari reference atau referensi yang dia dapatkan indikator-indikator terkait motivasi belajar atau mungkin usability itu ada 5 misalnya. Sebutkan saja ya. Kemudian definisi dari tiap indikator itu seperti apa. Nah, itu fungsi bab 2 ya, teman-teman sekalian. Untuk mahasiswa yang mungkin sedang atau nanti di semester 7 atau 8 mengerjakan skripsi. Ini sudah saya sampaikan loh ya, jangan sampai Anda acting seolah-olah tidak ada yang pernah menyampaikan hal semacam ini ya. Oke, saya kembali lagi ke FAQ yang saya susun tadi ya. Sebentar. Nah, kajian teori intinya sudah fix ya, baru Anda masuk ke pembuatan dari instrumen. Hal pertama yang harus Anda buat adalah kisi-kisi instrumen penelitian. Apapun bentuknya, mau tes maupun non-tes, butuh yang namanya kisi-kisi atau blueprint ya istilahnya. Kolomnya apa saja? Ada variabel, misalnya variabelnya tadi ya, usability atau motivasi belajar, atau kualitas dari aplikasi misalnya. Definisi variabelnya apa? Indikatornya apa saja? Definisi indikatornya apa? Referensinya dari mana? Oke, saya stop sampai sini dulu ya. Untuk yang 3 ini sebentar. Nah, dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, Anda kan sudah bisa membaca polanya kan ya? Oh, ternyata bukannya kolom-kolom ini seharusnya sudah tertulis ya di bab 2. Ya memang betul, ya. Bahwa kisi-kisi ini sebetulnya adalah merangkum atau meringkas apa yang sudah Anda bahas di bab 2. Namun konteksnya ini kan kisi-kisi untuk mengembangkan instrumen penelitian. Anda butuh ini. Dan nanti dosen pembimbing dan penguji Anda itu juga membaca kisi-kisi ini untuk mengecek apakah secara konten instrumen yang Anda tanyakan ke responden itu betul-betul match atau cocok dengan variabel yang Anda teliti ya. Karena tadi yang saya sampaikan, ada kalanya di awal-awal itu mahasiswa menyampaikan ini Pak, betul, ini saya akan meneliti tentang motivasi belajar, tentang hasil belajar, tentang usability, tentang segala macam mas pokoknya. Ternyata kuesionernya itu nggak nyambung sama sekali. Yang diteliti itu arahnya ke utara, yang ditanyakan arahnya ke selatan. Ya. Nah, itu apa nanti yang ingin Anda teliti itu apa yang ingin Anda simpulkan? Wong di depan Anda klaim yang Anda teliti itu variabel tentang misalnya motivasi yang Anda tanyakan kok nggak nyambung sama sekali. Nah, ngeceknya itu nanti dari ini ya, dari
kisi-kisi instrumen. Makanya biasanya pembimbing akan mengarahkan Anda ya bahwa beliaunya akan mengecek dulu ya kisi-kisi dari penelitian Anda itu seperti apa. Karena nanti toh endingnya juga akan ditanyakan oleh penguji ya. Kalau nggak dicek sama pembimbing kan ya nanti gimana ya kan ya, berarti kan kalau ada kekeliruan kan berarti selama ini dibimbing atau tidak kan gitu pertanyaannya. Kok bisa yang diteliti itu arahnya ke utara, yang ditanyakan arahnya ke selatan, kan nggak nyambung, salah server ya, roaming. Oke, sampai sini semoga bisa jelas ya, kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini sebetulnya hanya merangkum dari bab 2. Berarti kan gini prinsipnya, wah berarti bab 2 saya harus jelas. Ya iya, apapun penelitiannya memang seperti itu. Kembali lagi ke fungsi dari bab 2, bukan hanya sekedar clipping. Sekali lagi ya, bukan sekedar clipping. Anda tahu kan ya istilah clipping ya? Oke, ini ada contoh-contoh ya. Misalnya ini tentang apa ini? Tentang motivasi belajar pemrograman ya. Ada definisi konsepnya, ada definisi operasionalnya. Dari bab 2 indikatornya ada 4. Ini misalnya ya, contoh saja ya ini ya. Ada 4. Bagaimana cara mengekspresikannya ke dalam sebuah kisi-kisi? Semacam ini. Ya. Ini saya potong ya yang kolom ini ya, karena terlalu panjang nanti. Intinya pemahamannya kayak tadi ya, ini untuk mempersingkat saja sih, kalau ditulis semua di slide ini nggak cukup ya. Sudah terwakili di sinilah intinya. Nah, berarti kan ada variabelnya, motivasi belajar, indikatornya ada 4. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih satuan ukur, nilai ukur, dan kalau nomor butir kan nomor pertanyaannya ya, atau nomor soalnya ya. Ini satuan ukur dan nilai ukur. Nah, kita bisa menentukan satuan ukur dan nilai ukur, ini tolong diperhatikan karena banyak yang gagal paham ya. Padahal ini sebagai anchor atau jangkar untuk menentukan pertanyaan di dalam instrumen. Mau tes maupun non-tes, sama saja. Hasrat untuk belajar ya. Sebenarnya ini ada definisi lengkapnya, tapi di sini saya hanya tulis kata kuncinya ya. Hasrat untuk belajar di dalam variabel motivasi belajar, definisinya adalah siswa misalnya ya memiliki ketekunan, misalnya ya. Nah, ketekunan itu seharusnya kan bisa didefinisikan lebih lengkap ya. Sebentar. Seharusnya di bab kajian teori ada ya. Tidak saya tulis untuk meringkas saja. Motivasi, sebentar. Ini hasrat untuk belajar. Oke, ternyata saya ringkas ya, nggak saya tampilkan untuk definisi tiap indikatornya. Jadi di dalam bab 2 itu seharusnya ada kata kunci tentang kehadiran dan keterlibatan ya. Semoga bisa dipahami maksud saya. Bahwa di dalam definisi dari indikator hasrat untuk belajar, definisinya mungkin bisa 1 kalimat, bisa 2 kalimat ya. Di dalamnya itu ada ide pokok atau kata kunci tentang kehadiran dan keterlibatan. Misalnya secara teori siswa itu dianggap memiliki hasrat untuk belajar yang tinggi itu kalau kehadirannya itu juga tinggi atau keterlibatan di dalam kegiatan kelasnya itu juga tinggi. Maka dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa indikator untuk hasrat untuk belajar itu punya 2 ide pokok ya, atau di sini kita sebut dengan satuan ukur. Hal yang akan kita tanyakan kepada responden. Ya. Kalau nanti bentuknya kuesionernya. Yaitu tentang kehadirannya dan tentang keterlibatannya. Jadi bisa dibayangkan ya, berarti nanti kita akan tanya ke responden tentang kehadirannya, apakah sering hadir atau sering bolos, entah nanti ya pertanyaannya kayak gimana. Dan keterlibatan dia, apakah dia berperan aktif atau tidak di dalam kegiatan kelas atau tidak. Jadi ada 2 hal ini. Dan 2
Hal ini harus muncul di dalam definisi operasional dari indikator hasrat untuk belajar di bab 2. Jadi kita mainnya di ide-ide pokok dari definisi-definisi yang Anda bahas atau Anda kaji di bab 2. Pak, apakah bisa nanti kalau ini dibentuk dalam suatu instrumen untuk protokol observasi? Bisa. Nggak hanya ditanyakan saja ya. Berarti kan yang Anda observasi apa di sini? Kehadiran, Anda amati betul tapi ya, kehadirannya apakah rutin, berarti kan nggak bisa hanya 1 hari, ya kan ya. Keterlibatan dia di dalam kelas itu juga Anda amati. Jadi itu hanya mekanisme atau teknik pengumpulan data saja ya. Entah itu nanti Anda tanyakan kepada siswanya dalam bentuk kuesioner, protokol wawancara, atau mungkin bahkan Anda ingin yang lebih objektif lagi, Anda ingin mengamatinya langsung misalnya. Tetapi di sini kan Anda sudah punya target ya, apa sih yang harus diamati. Nah itu tadi yang saya sebut dengan protokol observasi atau protokol wawancara. Ya. Nah nilai ukur ini adalah kuantifikasi ya, kuantifikasi dari atau atribut ya, atribut yang ingin Anda dapatkan dari satuan ukur yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Kehadiran kan berarti kan frekuensi, ya kan ya. Keterlibatan berarti tentang keaktifan semakin apakah sangat aktif atau tidak aktif sama sekali. Frekuensi misalnya sering atau mungkin tidak pernah masuk, ya. Jadi ini lebih ke kuantifikasinya ya atau atributnya semacam apa sih yang ingin Anda dapatkan datanya. Keuletan misalnya, nilai ukurnya adalah sangat ulet ya atau mungkin tidak ulet sama sekali. Referensi berarti ukurannya adalah lengkap atau tidak lengkap. Berdiskusi, ya apakah dia sering diskusi atau tidak. Jadi semua tergantung dari kajian teori yang Anda susun di bab 2. Itu pentingnya bab 2 itu di situ ya. Supaya Anda nanti tidak disebut roaming atau salah server ya penelitiannya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaannya Anda rencanakan ya bahwa nanti saya tanya tentang kehadiran, yang saya targetkan datanya adalah tentang frekuensinya, itu nanti muncul di pertanyaan nomor 1 misalnya. Nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nah ini kalau sudah dikemas dalam bentuk pertanyaan kuesioner, ya. Kemudian ini kuesionernya untuk memudahkan ya, memudahkan contoh misalnya pakai skala ya dan tidak. Nah, jenis-jenis skala itu banyak ya. Ada yang skalanya 1 sampai 5, maksudnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau mungkin yang lain ya, tergantung dari konteks pertanyaannya. Nah, karena ini ya dan tidak ya, kan mungkin Anda ingin membuat skala, Pak saya ingin membuat skala kuesioner itu gradasi 4 ya, atau gradasi 5, enggak masalah, tetapi yang penting Anda paham dulu nilai ukurnya ya. Pak, apakah boleh setiap item yang saya tulis di kuesioner itu memiliki skala yang berbeda-beda? Boleh, ya. Misalnya, nomor 1 ini kan konteksnya kan frekuensi ya, berarti, ya misalnya ini saya tulis dulu ya. Ya. Frekuensi, berarti kan skalanya kan kita sepakati skala 4 ya misalnya ya. Skala 4. 1, 2, 3, 4. Nanti tergantung jawaban dari responden dia jawab apa. Frekuensinya adalah tidak pernah, kemudian jarang, misal, kemudian agak sering, ya. Artinya adalah kalau dia menjawab semakin 4 ya berarti semakin sering, kalau semakin rendah berarti dia semakin tidak pernah. Itu untuk soal nomor 1 misalnya atau pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 misalnya tadi kan tentang keaktifan ya. Keaktifan juga sama ya, mungkin bisa kita pilah menjadi 4 ya.
Intinya adalah kalau Anda sudah sepakat atau Anda sudah menentukan 4 skala, semua pertanyaan di dalam instrumen tersebut ya harus 4 ya skalanya ya. Nah, yang bisa berbeda adalah tadi skala ukurnya ya. Oh, untuk konteks pertanyaan nomor 1 itu karena frekuensi maka opsi dari jawabannya seperti ini, tapi jumlahnya 4 jenis ya. 1, 2, 3, 4. Keaktifan misalnya sama ya. Anda pakai masih sama misalnya, nomor 3 misalnya. 3, apa tadi? Lupa saya. Keuletan misalnya. Kekuatannya ya, kekuatan dari keuletan. Keuletan. Ini sebentar. Kehadiran keterlibatan. Kehadiran keterlibatan ya. Keuletan misalnya keputusannya adalah gradasinya adalah lemah sampai kuat misalnya. Kan bisa Anda bagi sendiri ya, misalnya sangat lemah, lemah, kuat, sangat kuat. Yang penting 4 ya, 4. Nah, begitu juga untuk yang lain ya. Jadi ya ini mohon diingat-ingat, kalau Anda melihat kuesioner, jumlah pertanyaannya 40 misalnya atau 20, kok skalanya itu sama semua, setuju, tidak setuju. Semua kan ada kan ya, kayak gitu ya. Nomor 1, nanti opsi jawabannya adalah STS, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, misalnya ya kan ya. Kan kayak gitu. Sampai soal nomor 20 juga itu perlu dicurigai, ya. Perlu dicurigai kontennya, apakah betul dari sisi validity konten dari instrumen ini sesuai dengan kajian teori yang dia lakukan. Mencurigakan soalnya. Seharusnya normalnya ya kuesioner yang hasil dari pengembangan yang sifatnya sistematis kayak tadi, diawali dari bab 2, diawali dari pembuatan kisi-kisi, itu akan menghasilkan skala yang berbeda-beda semacam ini. Ya. Karena apa? Konteks dari definisi tiap indikator itu bisa berbeda-beda. Skala ukur atau nilai ukurnya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan definisi atau maksud dari indikator tersebut di dalam literatur review Anda. Ya. Makanya ini jadi hal yang penting ya. Belum referensi, ya, lengkap atau tidak lengkap, berdiskusi, frekuensi juga, manfaat, kejelasan, kekuatan, kesesuaian. Ini kan lucu kalau dibikin skalanya setuju tidak setuju semuanya, ya kan ya, 8-8-nya misalnya opsi jawabannya sangat tidak setuju sampai sangat setuju, kan nggak nyambung ya jawabannya, ya kan ya. Nah, atau Anda menggunakan skala yang sifatnya dikotomi, ya tidak. Tapi kelemahan dari dikotomi adalah Anda tidak bisa mencari atau menentukan nilai rata-rata. Padahal untuk statistik ya nanti kita bahas juga statistik yang sifatnya parametrik minimal jawabannya itu adalah skala yang sifatnya interval atau rasio. Ya. Kalau ya tidak ini kan hanya sebagai contoh saja ya untuk menunjukkan bahwa oh ternyata segampang ini toh logika dari pembuatan kuesioner. Ya. Skalanya ini bisa Anda kontekskan dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Pak, apakah itu kan pakai 4 skala, Pak? Kalau saya pakai 10 skala, apa boleh, Pak? Boleh. Ya. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Yang penting kompak. Ya, maksudnya dalam satu instrumen itu ya Anda pakai sebentar ya, sebentar. Yang penting gini, di dalam kuesioner itu kan bagaimana caranya supaya user itu juga atau respondennya itu juga nyaman ya menjawab itu.
Dari sisi user, dari sisi Anda juga Anda bisa dengan cepat mendapatkan data. Seperti itu ya. Pakai 3 skala apa boleh, Pak? Boleh, ya. Siapa yang melarang? Nggak ada. Yang penting nyambung ya dengan konteks dari pertanyaan atau pernyataan yang Anda tulis di instrumen Anda. Ya itu pengalaman pribadi ya, bahwa kalau ada skala kok ada kadang ada 4 kan kuesioner isinya kadang banyak yang 40 pernyataan. Kok skalanya kok sangat setuju semua, maksudnya sama semua gitu ya, opsi jawabannya itu biasanya saya cek betul itu ya, saya cek kisi-kisinya kayak gimana, lalu nanti endingnya saya tanyakan langsung ke yang bersangkutan, untuk ngetes saja dia paham nggak yang dia bikin ini. Ya prinsipnya tadi ya, wong dia saja yang bikin, nggak paham kok dilempar ke orang lain sebagai respondennya malah nggak paham berkali-kali lipat ya yang jawab ya. Terus dataset yang Anda dapatkan itu buat apa kalau proses pembuatannya atau untuk mengumpulkannya semacam itu. Nah, ini ada beberapa contoh, nanti saya share ya untuk contoh-contoh ini. Ini saya hilangkan ya kolomnya kayak tadi, kemudian ini juga skalanya masih dikotomi. Jadi, kalau seandainya ada peneliti lain yang sama-sama menamai variabelnya itu adalah motivasi belajar, ya, belum tentu indikator dia itu sama dengan punya saya ini. Ya, Anda pun nanti juga motivasi belajar misalnya meneliti juga belum tentu indikatornya sama seperti ini. Itu tergantung dari apa? Jawabannya adalah tergantung dari proses Anda melakukan kajian teori di bab 2. Seperti itu ya logika atau prinsipnya. Jadi jangan hanya sekedar, Pak ini saya kuesioner dapat dari penelitian yang lain. Oke, mungkin itu bisa Anda jadikan sebagai insight ya. Maksudnya sudut pandang, oh begini toh. Bukan berarti Anda langsung pakai, enggak ya. Anda lakukan kajian, lakukan penyusunan kisi-kisi, kemudian Anda susun pernyataan-pernyataan sesuai dengan konteks satuan ukur dan nilai ukur. Nilai ukur itu atribut ya. Untuk gampangnya adalah sementara Anda anggap sebagai kuantifikasi dari satuan ukur. Ya. Nah, satuan ukur itu adalah ide pokok yang muncul di dalam definisi-definisi indikator yang Anda dapatkan di bab 2. Ya, jadi semacam itu. Jangan bingung lagi. Nah, kelebihan lain dari kisi-kisi adalah selain Anda bisa mengekspresikannya dalam bentuk kuesioner, ya, Anda bisa mengekspresikannya dalam bentuk protokol observasi atau protokol wawancara. Kan enak, ya kan ya? Oh, pertanyaan saya yang pertama secara lisan adalah tentang frekuensi kehadiran, tetapi Anda mengekspresikannya dalam bentuk wawancara atau dalam bentuk pengamatan observasi. Ya, ini target yang saya observasi itu seperti ini. Tapi sekali lagi ya itu protokol. Protokol berarti ada gini, kan nggak mungkin toh ya hanya sekali observasi terus Anda bisa menyimpulkan itu datanya jenuh atau tidak. Itu istilah yang ada di penelitian kualitatif ya nanti ya. Pasti Anda perlu mengulang kegiatan wawancara atau observasi yang minimal 3 atau mungkin 4 kali sehingga nanti jawaban itu konsisten ya. Itu nanti kita bahas ketika membahas tentang desain penelitian kualitatif. Yang penting Anda paham dulu ya prinsip pengumpulan data ya. Alat pengumpulan data. Oke, nanti kita mau bahas ini ya di bab 3. Jadi di FAQ ini lengkap ya, tapi nanti mungkin saya berikan di bagian ini ya, kajian teori mungkin sudah ada di slide yang sebelumnya. Dan ini ya, kisi-kisi, cara membuat kisi-kisi. Baik, mungkin semacam itu yang bisa saya sampaikan terkait instrumentasi. Jadi yang bisa kita simpulkan yang pertama adalah apapun bentuk penelitiannya, apapun desain penelitiannya yang tadi ya, kita mutlak butuh yang namanya instrumentasi. Kenapa? Karena kita butuh data. Kenapa kita butuh data? Ya karena penelitian itu yang dijadikan sebagai patokan untuk menyusun simpulan atau temuan penelitian itu adalah data. Entah nanti data kuantitatif atau data kualitatif. Nah,
Kemudian bentuk dari instrumen itu ada 2 secara konsep di statistik ya, ada tes dan non-tes. Yang tes itu memiliki unsur benar salah. Artinya ada kunci jawaban yang benar, ideal, ada jawaban yang salah. Ya. Lalu yang non-tes tidak memiliki unsur benar salah. Artinya jawaban-jawaban itu adalah bersifat persepsi atau klaim sepihak dari responden. Kemudian kita butuh kajian teori di bab 2 untuk menyusun instrumen. Nah, kajian teori tentang apa? Tentang variabel atau objek yang akan Anda teliti. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda menyusun kisi-kisi. Yang Anda tahu kisi-kisi instrumen untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sebetulnya ringkasan dari bab 2, ya, versi ringkas dari bab 2. Kemudian ada kolom satuan ukur, skala ukur, dan nomor item seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, mungkin semacam itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon izin untuk mengakhiri kuliah sinkron ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Presensi sudah saya buka ya. Untuk kehadiran, sebentar ya. Saya save dulu. Oke, sudah saya save. Lalu sebentar saya screenshot ya. Screenshot. Oke, hari ini ada export dulu CSV-nya. Ada 24, 23. Oh, maaf, 22 ya yang masuk ya untuk sinkron. Baik, saya snapshot dulu. Oke, baik. Saya akhiri ya untuk pertemuan sinkron hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.